hijrah itu jangan sendiri, harus rame-rame. Wih, Iya kan? Iya benar. Iya kan? bener sih. Benar. Kalau Ngajak sendiri kebaikan itu jangan sendiri. Mm-mm. Kalau bisa rame-rame, itu Iya. jalannya lebih enak. Iya, amal jariahnya lebih banyak Nah, gitu ya. itu Karena kan lagi. semakin disebarkan semakin menyebar, jalan terus ya Jalan, amalnya. bener. Apalagi sholat subuh ini kan salah satu sholat yang bener-bener nanti apa ya menjadi syafaat buat kita juga di akhirat. Wajah kita bercahaya gitu kan ya kata. Jadi ganteng bilangnya. Jadi Jangan ganteng. dulu baru ganteng ya. Gitu. Sholat Tapi- dulu baru ganteng. Oke guys, balik lagi di Dibilang Podcast. Ya, kali ini kita di Dibilang Channel lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini aku kedatangan dua orang ganteng. Ini sudah lama sebenarnya aku pengen ngundang, cuma mereka baru bisa. Baru bisa. Entah mereka yang nggak mau atau. Oke, kita langsung kenalan aja dengan teman-teman dari Biker Subuhan ya. Ya, Siap. di ujung dari Bang Ibeng. Ibeng. Ya. Oke, kalau yang di tengah Yasin. 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 Wal Qur'anil Hakim. Siap. Pas ya. Iya, pas. Pas malam Jumat lagi. Pas malam Jumat ya. Oh iya benar. Kasihan kita. Yasin. Kita nyantai aja ya. Iya. Jangan terlalu tegang. Aman. Bener. Karena kalau tegang nanti aku geblek. Biasa gitu. Oke, dari Bang Ibeng dan Bang Yasin. Nah, Kok aku jadi bahasanya hilang G sama tambahan G nih. Apa sih ini Biker Subuhan tuh apa? Biker Subuhan tuh komunitas kah, gerakan kah, atau gimana? Bisa dijelaskan sedikit dong? Jadi Biker Subuhan itu Agak dekat aja bang. bukan komunitas sebenarnya. Oh bukan komunitas. Iya. Jadi kita gerakan. Ah, Gerakan oke. yang mengajak sholat subuh berjamaah. Oke. Gitu. Jadi biarpun backgroundnya itu anak motor, namanya bikers ya. Ah. Backgroundnya anak motor ataupun orang yang baru bisa belajar motor, Aha. istilahnya atau apapun lah, itu bisa gabung ke kami. Oh gitu. Ya syaratnya cuma gitu, mau sholat subuh, reading bareng ke masjid. Oh iya, berarti kita habis ini langsung sholat subuh bareng ini. Boleh. Atau Sampai kita, subuh. Atau kita sampai subuh ini. Wah, keren. Kalau boleh tahu sudah dari tahun kapan sih di Balikpapan kalau ini Biker Subuhan? dari tahun 2018. Oh 2018. Udah Berarti 3 tahun tiga lah. tahunan Hampir ya. 4 tahun lah sekarang ini. Wow, anggotanya sudah banyak berarti. September nanti. Oh September nanti. 4 tahun. Alhamdulillah. Berarti anggotanya sudah banyak dong? Ya alhamdulillah kalau dalam di grup itu sudah 100-an lebih lah ya. Oh. Tapi yang aktif sendiri yang aktif bener itu sekitar 20 20-an. orang Oke. kurang lebih. 20 orang. Iya. Kalau bisa diceritakan nih Bang, awal mulanya dulu tuh kenapa sih pengen ngebentuk Biker Subuhan ini? Apakah melihat anak-anak Balikpapan ini Ya. susah diajakin sholat subuh gitu? awalnya sih dari Bakers Muslim ya kalau nggak salah ya. Itu Oke. dari founder kita cerita ya. Aha. Dari awalnya itu dari Bakers Muslim, dia nggak jalan lah dengan Bakers Muslimnya itu. Aha. Dari founder kita melihat lah dari adanya namanya Bakers Subuhan di Lampung awalnya. Oh, awal di Lampung. Nah, terus berdirilah di situ. Jadi kita mau bangun untuk Bakers Subuhan per wilayah itu harus ngelapor dulu ke Lampung. Chapter lah namanya. Iya, chapter jadi ya. Berarti chapter chapternya. chapter. Awalnya kan dari Lampung, Oke, dari Bakers oke. Subuhan itu. Hmm. Begitu ceritanya. Awal dari situ. Hmm. Terus pas ngebentuk itu susah nggak sih ngumpulin terutama kan anak-anak muda nih Iya, yang iya gabung benar-benar. nih. Iya. Susah nggak Banyak sih anak ngajakin teman-teman itu untuk ayo dong kita sholat subuh jamaah nih barengan nih. Awalnya sih susah. Bilangnya sih founder kita susah. Oke. Itu Kang Habibie ya. Heeh. Awalnya sih gini, 3 orang dulu. Oh, tiga Awalnya 3 orang dulu. si Bang Habibie, Bang Nur, enggak tahu siapa satunya siapa. Oh. Awalnya itu bersolat subuh awalnya di kilo 17. Di kilo 17 langsung ya. Kurang lebih 3 orang 4 orang lah. Ya, Hmm. ada Reja juga di situ Ada kan Reja. teman saya. Nah, di situ terbentuklah jadi Biker Subuhan Balikpapan. Nah, di situ terkumpulnya dengan anak-anak motor Balikpapan. Yang teman anak-anak motor Balikpapan yang pengen subuhan bareng, yang pengen hijrah bareng. Wis, Ya, kita di keren. situ ada wadahnya. Nah, Tapi apakah khusus anak motor aja atau misalnya masyarakat umum yang pengen
nimbrung gitu boleh nggak? Boleh. Ya. Iya. Kita terbuka sebenarnya, Terbuka buat untuk umum. Nah, kalau untuk sekretariat sendiri, misalnya kalau teman-teman ada yang pengen gabung nih, ini di mana? Ngubunginnya kemana gitu? Ya, kalau ngubunginnya sih yang mau pengen gabung DM aja ke miminnya Baker Subuhan Akun Balikpapan. IG-nya. Oh, langsung di Akun akun IG-nya. IG-nya. Kepoin aja lah. Nah, kepoin aja lah dulu. Kepo. Iya. Kepo kamu. Iya. Situ kita juga ada aktivitas Kegiatan dakwah kita. kegiatan dakwah kita. Oh, ada juga. kegiatan dakwah ya. Ah. Jadi nggak pure cuma ngumpulin Subuh. orang Sholat subuh subuhan gitu aja. enggak. Oh, berarti ada kegiatan di luar itu. Kegiatan Ada. itu Contohnya ada, apa alhamdulillah. nih? Diceritain aja. Ya kalau dibilang sih apa Dibilang ya? saya. Ya dibilang. Iya. Oh ya dibilang ini. Jadi kayak hampir sama kayak seperti ini. Cuma kita talk show Islami aja. Oh, gitu. Tapi langsung live. Live, Kalau ini kita kan live. ya Post editing kita ya. editing. Gitu. Kalau kita live Instagram. Oh, di live Instagram. Iya. Berarti rame dong ya sudah untuk apa bahasa jamaahnya ya gitu. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sih, sudah alhamdulillah. banyak jamaahnya. Terbentuknya pun pada saat pandemi itu. Oh iya. Awal-awal pandemi, Hmm. jadi kita gabut, sholat subuh nggak boleh. Iya. ya Iya, kan? benar. Kegiatan-kegiatan dakwah nggak boleh. Tuh pusing nih mikirin apa kegiatan kita yang berfaedah istilahnya ya. Iya, Kita buat benar. apa ya? Tercetuslah namanya bengkel dakwah. Bengkel. Kenapa namanya harus bengkel? Apakah menyingkronkan dengan kalian ini anak motor gitu? Iya, Iya. sebenarnya seperti itu karena kita bakers genetik dengan Bengkel. bengkel. Bengkel kan itu kalau misalnya ada motor rusak kita perbaiki. Iya, Ah. kalau ini Jadi kita- maintenance iman lah. reparasi iman ya. Reparasi iman. Ya. Wah, keren-keren. Ini relevan banget ya. Apalagi isinya anak-anak muda yang Ya. pengen ngajakin teman-teman untuk berbuat kebaikan. Mm. Setidaknya juga ada yang ngajakin hijrah gitu kan. Iya. Ada nggak sih cerita-cerita yang menarik? Misalnya ada nih temen yang dulunya memang berandal gitu, tiba-tiba kenal dengan kalian, dia bisa berubah gitu. Ada nggak sih gitu? Ada sih. Oh, Ada. iya, Saya boleh, sendiri sih. Iya. Oh, Anda merasa jadi berandal? Berandalan. Sadar diri ya, Awalnya- sadar diri. Sadar diri. Akhirnya dia sadar sendiri. Awalnya begini. Ah. Itu saya ketemu sama teman ya. Aha. Kepoin tuh sama Baker Subuhan Oke. di IG-nya kan. Ah. Saya kepoin dulu awalnya. Terus saya kepoin, kayaknya seru banget ini ngumpul di subuh bareng. Wih. Di subuh, ya kan? Kopdarnya itu di hari Ahad cuma di subuh. Nah, itu susah itu kan. Susah banget. Jadi saya gabung pertamanya sih awalnya agak-agak susah untuk bangun subuh ya. Karena telat bangun ya, karena kesiangan bangunnya. Jadi saya pengen belajar dari awal gimana sih caranya untuk bangun subuh. Nah, itu. Jadi di situ saya DM miminnya, ternyata saya kenal sama miminnya itu Reja. Dan Orangnya sekarang pun gede. beliau jadi mimin, termasuk jadi mimin. Gede orangnya, ya itu sudah orangnya ya. Jadi Maaf Ja. berubah langsung jadi adminnya ya, luar biasa. Terus Lanjut. lanjut ya, gimana sih caranya untuk gabung di Baker Subuhan? Gampangnya caranya gampang sebenarnya. Punya motor, SIM, bisa bangun subuh. Aja intinya. Benar. Intinya gitu. Kalau memang nggak susah bangun, dibangunin. Kita ada bangunin. larangnya. Oh, dibangunin? Ada Alarmnya larangnya. kita. Oh iya. Iya, ada larangnya. Diteleponin ya? Diteleponin. Tapi dimatiin HP-nya. Kita gedor pintunya. Wih, luar biasa. Berarti harus tahu rumahnya satu-satu dong ini ya. Oke. Tapi kalau untuk Baker Subuhan sendiri, ini dia untuk roadmap-nya dia itu di satu tempat atau keliling satu Balikpapan? Jadi kalau kita punya agenda itu kan setiap Ahad tuh. Nah itu kita safari masjid. Jadi kita pindah dari masjid satu ke masjid lain, ke masjid lainnya, ke masjid lainnya. Sampai sekarang alhamdulillah itu sudah pekan ke 150 sekian lah pokoknya. Sudah episode. Sudah ada Ya berarti setiap Ahad kan kalau per satu masjid berarti kalau itu berarti 150 sekian masjid sudah kita kelilingin. Alhamdulillah. Itu kalau ngebangunin teman-teman startnya dari jam berapa itu? Jadi Kalau kita ngejar subuh. jadi kalau misalnya subuhnya ini jam 5 kurang 10 atau gimana, kita sudah jam 3 setengah 4 kita sudah ada di tikung. Seperti itu. Kayak mau sahur bareng. Jam 3 itu sambil nelponin teman yang belum bangun. Kadang seperti itu. Ayo bangun subuhan, ayo bangun subuhan. Kita ajakin. Setelah sholat subuh biasanya ngapain itu? Kalau Sunmori. Sharing-sharing bareng. Ya bahkan kita ada kalau memang dari masjid itu ngadakan tausiah atau ada kajiannya kultum atau apa, kita
pasti ngikutin Oh, gitu aja. oke. Keren, Yang keren. wajibnya seperti itu, terus sarapan, ngopi, ngobrol, ya kita balik. Udah gitu doang. Gitu ya. Jadi tapi tiap hari Minggu aja? Setiap hari Minggu. Oke. Kalau untuk yang bengkel dakwahnya tadi setiap hari? Rabu 2 pekan sekali. Oh, 2 pekan sekali. Iya, setiap Rabu. Kalau untuk bengkel dakwah sendiri itu yang ngisi materi apakah dari teman-teman Biker Subuhan sendiri atau ada narasumber yang diundang? Narasumber yang kita undang. Oh, narasumber yang diundang. Kadang bingung juga. Milihnya narasumber yang mana lagi nih kan. Ada gitu. Tapi rata-rata kebanyakan apa ya, gimana ya? Aku bingung ya, anak muda yang mau diajakin berbuat kebaikan itu kan memang agak susah ya. Susah banget ya, susah banget. Nah, apa sih yang paling berkesan ketika ngajakin orang itu sampai mau, bener-bener mau itu gimana? Kadang kita punya apa ya? Kita punya taktik tersendiri nih. Oh, iya. Misalnya kita anak motor nih kan. Kita di sini hobi dan kewajiban. Nah, seperti itu. Jadi ayo ikut kita yuk, kita kemana? Kita jalan yuk, kita subuh, coba kita ngumpul bareng, kita sholat subuh habis itu. Kadang kita pancingnya seperti itu, nanti kita ada kopinya tuh, gampang kalau masalah kopi kita pancing. Seperti itu nanti, ya insya Allah kalau memang kena di imannya mungkin atau gimana, kita pasti langsung nyantol tuh. Iya benar. Seperti itu sih kadang. Ya kita pancing dengan, ya kita halusin, ayolah kita sholat, ya kan seperti ini, ayo nanti habis itu kita ngopi atau apa, kita ngobrol. Gitu seperti itu. Berarti enggak menutup kemungkinan misalnya gini ya, ada yang diajak terus tiba-tiba oke lah 1-2 kali dia ikut, tiba-tiba dia menghilang gitu, pasti ada ya. Banyak. Tapi kayak gitu nggak ada, maksudnya apa timbal balik dari kalian untuk ngajakin lagi, dibiarkan aja kah? Enggak, atau jadi taktiknya ada lagi nih. Misal satu kita ajak sudah agak loyo nih, tengah-tengah jalan loyo nih. Kadang kita di Japri cari masjid tuh deket-deket rumah. Benar. Oh, bocor rahasia. Kita bongkar rahasia aja di sini. Jadi kita Japri, nggak kita tanyain tuh kenapa kok nggak istiqomah lagi atau gimana aja nggak. Bantu cari masjid tuh buang ahad depan, bilang itu biar kita bisa kumpul bareng. Nah itu. Oh, jadi dilibatkan dalam kegiatan. Iya. Wah, keren banget ya. Ini buat teman-teman yang punya komunitas, ketika ada anggotanya yang sudah mulai loyo nih ya. Nah, coba libatkan dia dalam sebuah kegiatan positif. Nah, itu juga bisa meningkatkan motivasi dia lagi. Wah, aku masih dianggap nih di komunitas itu ya. Nah, itu wajib. Dirangkul itu wajib. Jadi jangan misalnya kita sudah ada tim baru, tim ini yang lama-lama enggak, kita harus rangkul semuanya. Karena keren. Hijrah itu jangan sendiri, harus rame-rame. Wih, benar. Benar sih. Kalau ngajak kebaikan itu jangan sendiri. Kalau bisa rame-rame, itu jalannya lebih enak. Iya, amal jariahnya lebih banyak karena kan semakin disebarkan, semakin menyebar. Jalan terus ya amalnya. Apalagi sholat subuh ini kan salah satu sholat yang bener-bener nanti apa ya, menjadi syafaat buat kita juga di akhirat. Wajah kita bercahaya gitu kan ya kata. Jadi ganteng bilangnya. Jadi baru ganteng ya. Sholat dulu baru ganteng. Aduh, berarti udah sholat udah ganteng. Nanti sholat dulu baru ganteng. Sholat dulu baru ganteng. Wajib dulu itu wajib sholat. Wih, keren. Mantap. Wih, serem ya kalau kita ngobrol sama orang-orang yang auranya itu positif, itu enak. Sebenarnya masih sama-sama belajar sih. Iya. Cuma apa salahnya sih kalau kita ngajakin ini ngajakin baik loh ya. Bukan kita sana yuk ada mangga tuh kita sisit kan enggak kan. Biasa aja deh kayaknya. Banyak teman saya lihat banyak. Di depan rumah ada mangga besar. Masih ada tangga kan sebentar. Panggil sebentar. Jadi seperti itu sih. Kita ngajak baik lah insyaallah. Ngajak baik. Tapi ada nggak sih apa ya bahasanya, cemoohan dari kalangan tertentu lah dengan kegiatan yang kalian lakukan ini? Kalau cemoohan sih alhamdulillah nggak ada ya. Cuma kalau titik baliknya seperti min plusnya lah kegiatan kita itu ada. Nah, jadi ya apalagi pada saat pandemi seperti ini. Benar. Masjid banyak tertutup. Jadi jamaah luar seperti kami ini yang identik dengan wer ya kan, motor kaget tuh, datang pakai motor, kaget kan, apa-apaan ini, jamaah dari mana nih kan. Nah, jadinya kita akalin sebelum ahad kita sowan dulu ke masjid. Jadi kita izin silaturahmi dulu ke DKM-nya, pengurusnya gitu, seperti itu. Aja kerja sama sekalian ya. Aja collab gitu kan, bikin bengkel dakwahnya di situ juga. Luar biasa kalian. Jalan minum air ya. S3 marketing ya. Keselak dia sambil menyelam minum air. Tapi sudah pernah ke masjid sini belum? Di Daksa sini? Kalau di Daksa tadi kan ada masjid tuh di depan situ kan? Belum pernah ya. Coba nanti coba sampean berarti yang
bantu ke situ. Oh, boleh. Gampang itu. Karena ada 2 masjid di sini sama yang di Telaga Mas. Di Telaga Mas tuh kebetulan masjid baru itu, belum ada setahun kayaknya masjidnya itu. Mungkin bisa deh gabung-gabung di sana. Boleh. Kita agendakan. Kita agenda. Wah, keren. Seneng gue, enak ngobrol sama kalian ini. Ada lagi nggak sih yang pengen diceritain tentang kegiatan dari Biker Subuhan ini yang? Ya, kalau dari Biker Subuhan sendiri ya, kita cuma dia subuhan di Balikpapan ya. Kita pernah subuhan di luar kota juga. Berarti touring jatuhnya. Touring. Pernah kita diundang sama teman-teman Biker Subuhan Samarinda. Samarinda. Itu kebetulan mereka lagi mengadakan namanya Kopdar gabungan. Subuhan bareng. Gathering juga. Ya, Subuhan Akbar namanya. Subuhan Akbar. Nah, jadi kita diundang ya, kita ada berapa unit untuk ke sana, laporan berapa unit, berapa nyawa ke sana, jadi bisa dipantau sama mereka. Jadi sampai di sana jam 3 tank udah kita di sana. Berangkat dari sini jam berapa? Berangkat dari sini jam 1, jam 1-an lah. Pada Isya biasanya kita sudah mulai kumpul dulu lah. Jam 10 jam 11 kita reading. Itu lo jam-jam ngantuk itu. Iya, itu sudah. Namanya anak motor ya kan? Iya benar. Tapi perjuangannya luar biasa ya. Itu sudah. Ketika kita berjalan menuju kebaikan tuh ya tanpa terasa dosa kita juga tergugur ya. Insya Allah. Keren. Apalagi kalau kalian jalan kaki. Kalau ke Samarinda. Pulang ngempor. Bener. Berangkat kan katanya kan kalau berangkat ke masjid itu dari jalan yang berbeda dan pulangnya dari jalan berbeda. Iya, jadi biar berangkat jalan kaki, pulangnya lewat Bontang. Sampai sini kurus kalian. Busung lapar. Wah, keren. Tapi ada nggak sih misalnya bentuk-bentuk silaturahmi kalian selain sholat subuh dan apa namanya tadi bengkel dakwah, ada lagi nggak bentuk silaturahminya dari Biker Subuhan? Kalau per tahunnya kita ada. Ini kan sebentar lagi mau bulan puasa ya. Itu sebenarnya kita ada agenda, tapi kalau pandemi gini ya nggak tahu nanti ke depannya untuk bulan puasa nanti. Biasanya kita di bulan puasa kita buka puasa bareng bersama anak yatim piatu. Kita cari donatur untuk mereka, jadi kita bisa kolaborasi bareng. Keren. Gitu. Untuk sosialnya. Berarti ada struktur pengurusan jelasnya dong dari Biker Subuhan sendiri ya? Kalau struktur besarnya sih nggak ada ya kalau di Biker Subuhan. Jadi kita semua itu dipanggil ketua. Keren. Jadi semua diketuakan. Jadi di sini nggak ada senior, nggak ada junior. Bukan diketuakan, kalau dalam bahasa di Biker Subuhan itu ketua dalam bisa bertanggung jawab diri sendiri. Dalam hal bisa bertanggung jawab diri sendiri, dalam bertanggung jawab kamu lo punya tugas segini harus kerjakan. Gitu. Karena ibadah kan kewajiban masing-masing. Gitu. Kamu harus bisa berdakwah, bukan cuman berdakwah aja, tapi harus bisa mengajak orang untuk kebaikan. Tanggung jawabnya gitu untuk di akhirat nanti. Bener. Gitu. Jadi kita nggak ada namanya struktur untuk organisasinya. Nggak ada struktur organisasi. Jadi semua dipanggil ketua. Keren. Mantap. Gitu. Tapi ngomong-ngomong, ada nggak sih dari kalian yang pakai knalpot wear? Kalau knalpot wear ada sebenarnya. Motor gede. Motor gede. Harley apa gitu. Motor jadul banyak. Jadi kita nggak membatasin cc, motor apapun itu. Vespa juga banyak, motor antik, motor modern, matic atau apa. Masuk. Mari. Wah, keren. Jadi bebas. Jadi jatuhnya kayak klub motor bukan ya kalau klub motor bukan klub ya. Jadi kita memang menekankan itu hobi kita di rider. Hobinya karena motor, di rider. tapi jangan lupa kewajiban kita sholat. Keren, mantap. Nah ini teman-teman ya, ini adalah contoh-contoh pemuda-pemuda masih muda semua kan? Masih muda. Masih bilang tua. Berjiwa, walaupun tua berjiwa muda. Ya, teman-teman pemuda yang punya visi baik ya, ini juga bisa intinya jadi reparasi iman lah buat kita semua. Benar. Juga saling mengingatkan, saling silaturahmi, saling mengikat silaturahmi. Susah banget sih aku ngomong. Mengajak kebaikan, apalagi mengajak salah satu tiang agama gitu kan. Wih, keren banget ini. Salut nih buat kalian semua.
saya punya cerita nih. Wih, ini Di seru di ini. subuh nih ya. Saya masih jomblo itu waktu 2 tahun yang lalu. Oh, sekarang berarti sudah ada? Tapi saya berniat gini ya. Pokoknya saya sholat subuh terus, pengen berdoa saya pengen dikabulkan. Kabulkan ini saya pengen punya pasangan. Selang berapa tahun saya gabung di Baker Subuhan, alhamdulillah doa saya terkabulkan di Baker Subuhan. Dengan adanya Subuhan Baker Subuhan ini. Gitu. Yang biasa bangun pagi, bangun subuh. Itu biasanya para akhwat itu yang nyari seperti kayak gitu. Garis besar ini. Buat cowok-cowok. Iya. Kalau kalian masih jomblo tuh, dengerin kata-katanya Bang Ibeng tuh. Keren tuh. Intinya bangun aja subuh. Sebelum subuh lah 4:30 ya kan. 4:30 bangun. Kalau bisa sempat jam 4 subuh bisa tahajud. Ya udah subuhan ya kan. Kalau memang susah bangun bisa dibangunin sama Baker Subuhan. Gabung dulu, yang penting gabung dulu. Yang penting gabung dulu. Baker Subuhan. Keren. Berarti Bang Ibeng pasangannya dari Baker Subuhan juga? Enggak. Tapi Baker Subuhan ada ceweknya nggak sih? Nggak ada. Oh, cowok semua ya? Khusus cowok semua memang ya? Oh, khusus cowok. Cowok semua. Nanti insya Allah nanti saya mau bikin lady Baker Subuhan juga. Baker. Udah, bercanda. Lu siapa tahu ada yang minat ya? Pasangannya Bang Ibeng jadi konten. Mantap. Jarang loh itu. Tapi jangan deh, cewek nanti keluar malam dibegal lagi. Itu sudah. Bahaya. Keluarnya subuh lagi ya. Subuh lagi. Dari mana? Beda. Beda ya. Otakku cepat banget sih kalau ke sana. Bakers maghriban aja nanti. Oh, boleh kalau maghriban. Habis biasanya kan ibu-ibu kan habis yasinan, langsung maghriban bareng kayak. Gue kira tadi ngomong sama mereka ini kaku loh, ternyata enak mereka ini ya. Banyolan-banyolannya tuh kena semua gitu. Luar biasa, belajar di mana ngelawakannya. Aduh, dari Bang Yasin, ada nggak cerita yang menarik yang selama bergabung di Baker Subuhan, Bang? Menarik semua kayaknya. Menarik semua sih. Saya menarik semua. Istilahnya apa ya? Tantangan lah. Iya kan. Yang dulu jalannya nggak seperti ini, kena seperti ini tuh beda rasanya, langsung tek ke bawah. Makanya pengen terus istilahnya tetap ya kalau bisa kan pada gini aja pada saat pandemi seperti ini kita susah. Kadang kita di blackout sama masjid. Tolong nggak usah dulu sholat subuh di gini karena kita mayoritas kita nggak boleh ada jamaah luar atau apa. Itu yang kadang yang bikin sedih di situ. Kita lo cuma numpang sholat subuh, ya kan? Tapi itu hak mereka sih sebenarnya untuk membatasi, atau apalagi pada saat pandemi seperti itu hak mereka. Benar. Ya kan? Ya kalau dibilang ini rumah Allah, ya kan? Kita di sini sholat, kita mengajak kebaikan. Yang istilahnya yang dari jauh aja sholat ke masjid ini itu bisa. Gimana yang masyarakat yang di dekat-dekatnya seperti itu. Kadang kenanya itu seperti itu. Keren. Mantap ya. Aduh. Aku jadi merinding ya ngurus sama mereka nih ya. Kayaknya setanku keluar semua. Dari bawah kayak apa? Dari bawah dingin kan. Pantesan tendang banget di sini. Jadi di studio ini untuk menghindari noise dari angin ya. Anginnya kita pindah dari atas ke bawah. Jadi anginnya dari bawah meja, jadi noise-nya enggak terlalu masuk gitu ya. Tapi dengar-dengar kalian juga mau buat studio podcast bilang ya? Insya Allah lah ya. Iya. Kita belajar dulu ini belajar dulu sama Dibilang Channel ya. Fotoin sendiri. Oh ini itu sudah. Yang kayak gini. Yang penting kita banyak belajar sama Dibilang Channel. Alhamdulillah. Biar dibilang. Oke, keren. Oke deh, mungkin buat ini deh, buat pesan-pesan deh buat teman-teman agar kita hidup tuh lebih berarti lagi, lebih baik lagi, dan kedepannya kita memang bisa menjadi orang-orang yang berpengaruh lah buat terutama buat diri sendiri, keluarga, dan juga syukur-syukur buat kota kita tercinta ini. Mungkin dari Bang Yasin dulu. Pesannya singkat aja sih. Oke. Jadi kalau kalian pengen hidupnya tuh lebih berwarna, coba deh ikut gabung Baker Subuhan, nikmatin prosesnya, nanti hasilnya lihat ke depannya. Mantap. Oke.
Keren. Jadi itu ya. Pengen hidup Anda sukses ya. Pengen hidup Anda berubah? Gabung sama Biker Subuhan. Jangan lupa klik like. Belum selesai. Oke, dari Bang Ibeng. Kalau saya sendiri sih Ini hijrah. motivator ini biasanya. Iya, Suhu. Suhu. Hijrah itu nggak mungkin sendirian ya, harus bareng-bareng ya. Oke. Itu aja sih. Kalau teman-teman pengen hijrah, jangan sendirian. Bareng kita aja. Itu aja. Sendiri Biar- itu berat. Sendiri itu berat. Biar hidup kalian itu berwarna. Wih. Ya, seperti kayak Yasin. Kalau Yasin kan bilangnya hidupnya harus berwarna. Harus dikasih warna-warna. di clear. Boleh ya, boleh. Nah, jadi pewarna itu ya kita Iya. ini. Kita yang bisa benar. mewarnai diri kita sendiri itu Nah, kita. dari kita Benar. sendiri, niat kita sendiri. Nah, itu aja sih, biar teman-teman bisa hijrah. Itu aja sih. Keren, bener juga. Bener kata Bang Ibeng dan Bang Yasin, hidup itu penuh warna. Karena kalian tahu ya, pelangi itu indah karena apa? Karena warna. Karena warna. Ya, karena warnanya yang berbeda-beda dan dia menyatu. Iya. Ya, makanya dia menimbulkan keindahan. Sama kayak Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika kan? Iya, Iya. berbeda-beda. Berbeda-beda tapi tetap satu. Makanya kita keunikan kita sebagai orang Indonesia adalah seperti itu. Keren teman-teman. Ada lagi mungkin yang pengen disampaikan kepada para penikmat kita ini? Jadi sedikit aja sih. Ya kalau mau gabung tadi sudah disampaikan kan. Kalau mau gabung, kepoin IG-nya ya. Nanti kita tulis juga di kolom Iya. deskripsi. Jadi kita punya flyer kegiatan tuh kalau memang kita sholat subuh. Cuma untuk saat ini karena ada pembatasan, kita skip untuk sholat subuhnya dulu. Insya Allah kita agendakan untuk ahad depan kita sudah mulai aktif lagi. Bismillah aja. Gitu. Karena jadi tetap kita mematuhi protokol kesehatan kita. Tetap kalau memang ada anjuran dari pemerintah kita harus nggak ada bergerombol atau apa, kita sholat subuhnya di rumah masing-masing dulu. Oh iya, keren. Jadi kalau flyer kegiatannya itu kita Jumat atau enggak Sabtu kita sudah rilis untuk kegiatan sholat subuhnya. Oh, berarti Ahad, H-2, H-1 Iya, sudah keluar ya. iya, sudah keluar. Persiapan juga Seperti teman-teman yang pengen ikut, berarti langsung kontak aja ke Iya, adminnya iya, seperti iya, itu. iya. DM di IG gitu aja. Ataupun dari teman-teman di luar sana ya yang pengen datangin kita atau mau ngajak Biker Subuhan untuk Sholat subuh bersama. nih, punya masjid, Nah, punya punya istilahnya, masjid nih. ya. Oh, boleh yang mau diajakin dikunjungi. DM aja, DM. Oh, Biar kita dikunjungin boleh. datangin. Kita pasti datangin. Bantu meramaikan. Bantu meramaikan. Benar-benar memakmurkan Memampukan masjid. masjid. Kayak Poinnya. musola yang lagi sepi nih, 2-3 jamaahnya sholat subuh, kita bisa meramaikan. Gitu. Intinya kita bisa meramaikan masjid. Itu aja. Keren. Waduh, aku jadi semakin terinspirasi. Mudah-mudahan juga teman-teman yang mendengarkan dan yang menonton bisa terinspirasi juga. Ada muncul apa ya, reparasi imannya tadi ya. Karena secara nggak langsung kita juga lagi bengkel dakwah di sini Iya, nih benar, ya. Iya, benar. Tapi mereka narasumbernya. Yang biasanya di balik layar. Ya, biasa di balik layar. Inilah orang-orang yang di balik layar ini ya. Kita suruh muncul ke permukaan gitu kan. Timbul Sesekali dong berarti. timbul. Timbul. Tapi untungnya mereka nggak kagok ya. Biasanya kagok juga sih Biasanya depan kagok. kamera. Oh iya, karena ada supporternya kali. Karena ada dibilang channel jadi kita nggak kagok. Wih, keren. Ada kipasin di bawah. Iya. Diungkit lagi kipas di bawah. Itu kipas ada di atas padahal itu dimatikan. Karena itu benar teman-teman ya. Aduh. Jadi kalau mau buat perbaikan sudahlah, berbuat aja. Kalau kata salah satu e-commerce tuh mulai aja dulu. Iya. Ya kan? Mulai aja Bener. dulu. Kalau kamu udah memulai, kamu udah bakalan tahu hasilnya seperti apa gitu kan. Jadi kalau sudah memulai, tiba-tiba kamu patah arang di tengah jalan, nih ada teman-teman yang bisa untuk mensupport lagi. Iya, bisa. Makanya ketika kalian mau hijrah, ingat yang pertama usahakan jangan sendiri. Usahakan Carilah sendiri. teman, carilah teman. pembimbing, ya kan? Ketika kalian salah, ada yang mengingatkan. Benar. Benar. Wah, keren. Thank you Bang Ibeng. Ya, Thank you siap. Bang Yasin. Siap. Obrolan kita enak banget ya. Enak banget. Mungkin bisa aku undang kapan-kapan lagi atau aku yang datang ke tempat kalian deh. Masuk Bisa, bengkel bisa. dakwah. Oh, iya. Bengkel Iya, kita dakwah. undang. Kita undang, gantian. Iya. Tapi jangan jadi narasumber dong. Jangan jadi narasumber kan aku nggak ngerti. Kolaborasi nanti bengkel dakwah dengan dibilang channel. Oh, Oh, Bisa, ya boleh. Bisa. Boleh. Kita adain on the street. Oh, boleh. Nah, jadi kita juga punya sih, kadang kita ke studio kita selama ini di Kedai Yuk Ngopi. Kedai kopi itu di mana? Aku belum tahu. Serindit, Jalan Serindit. Daerah
Ring road. Ring road. Ya, Ring road ini, jadi kita punya. Kadang masjid. kita juga on the street, pasar segar atau di Melawai atau gimana gitu. Bisa Ah, kita keren. bengkel dakwah di sini ya sama bareng Boleh, bengkel. boleh. Oh, boleh. Dibilang channel. Nanti kita atur sedemikian rupa studionya agar bisa terlihat enak. Ya, Nice, benar. Atau nanti kita bisa sharing juga kalau di luar itu biar suaranya nggak terlalu noise gimana, nanti Ya, kita sharing-sharing. ya, itu Bisa, yang bisa. jadi PR besar itu. Keren, iya. Next Aku ya. kalau nonton tuh ya termotivasi juga gitu ya, nonton di bengkel dakwah gitu kan. Cuma kadang ya itu gangguannya agak noise aja gitu Iya, kan. benar. Jadi kita bisa kolaborasi untuk memperbaiki kualitas lah, Nice, ya gitu kan. Masya Allah. Keren. Karena kita sesama, iya ibaratnya kita anak muda konten kreator Balikpapan gitu kan, saling kolaborasi, saling support satu sama lain. Setidaknya kita bisa memajukan kota Balikpapan Benar. juga. Itu poin aku. Oke. Thank you Bang Ibeng. Thank you Bang Yasin. Siap, sama-sama. Sudah mau jauh-jauh ke sini sampai tersesat mereka. Ini kebanyakan yang datang ke studio ini kesesat. Kayaknya harus dibikinkan tanda panah deh. Ini kesini ini sini. Oh iya. Iya. Buat apa namanya baliho. Baliho. Dibilang channel masuk sini. Oke teman-teman. Mungkin tadi obrolan singkat kita dengan Bang Yasin dan Bang Ibeng. Semoga itu bermanfaat buat kalian. Kalau memang kalian suka dengan konten hari ini, klik aja tombol like di bawah. Tapi kalau kalian gak suka, kalian berarti harus direparasi imannya. betul. Benar. Harus di-upgrade. Iya benar. Tulis aja di kolom komentar kalau ada ingin pertanyaan tentang mereka atau siapa lagi nanti kita undang. Nanti untuk kontak mereka semua aku tulis di kolom deskripsi. Nanti juga bisa di sosial media mereka. Kontak mereka berdua. Boleh enggak? Boleh. Oh boleh. Jadi kalau kalian mau kolaborasi juga sama mereka, langsung aja hubungin di Bikers Subuhan. Keren. Siap. Thank you semuanya. Thank you Bang Ibeng sekali lagi. Thank you Bang Yasin. Siap. Thank you Bang yang di belakang. Oke teman-teman, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.